terhadap fitnah-fitnah yang muncul di akhir zaman. Ya. Tentunya kita tahu bahwasanya kita hidup di zaman yang fitnah sangat banyak ya, dengan berbagai macam modelnya ya, fitnah syahwat, fitnah syubhat yang tiada henti-hentinya, yang terus berkembang dan bertambah banyak, yang menjatuhkan dan menggugurkan banyak orang. Banyak orang yang kita lihat tadinya istiqamah kemudian berubah karena terhantam dengan fitnah-fitnah tersebut. Betapa banyak orang yang tadinya bisa menundukkan pandangan akhirnya terjebak dalam fitnah-fitnah syahwat. Betapa banyak orang yang tadinya ikhlas akhirnya terjebak dalam fitnah popularitas, personal branding dan berbagai macam yang mereka lakukan. Dan betapa banyak orang yang tadinya lurus akhirnya terjebak dengan fitnah jabatan, fitnah dunia dan berbagai macam fitnah yang sedang bergulir terutama di akhir zaman. Rasulullah SAW telah bersabda, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak datang satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya ya. Sampai Rasulullah SAW kabarkan akan datang satu zaman ayamus sabar, hari-hari kesabaran, al-amilu fihinna, yang dimana orang-orang yang beramal soleh di hari-hari yang penuh dengan fitnah tersebut, kal qabidi alal jamr, seperti seorang yang memegang bara api. Itu sulitnya dia menjalankan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan saleh di zaman penuh fitnah. Sampai-sampai Rasulullah SAW memberikan ganjaran yang besar, lil amili fihinna ajru khamsina minkum. Siapa yang beramal saleh di zaman yang penuh kesabaran tersebut, perlu kesabaran yang besar, maka akan mendapatkan 50 pahala dari para sahabat, yang menunjukkan bahwasanya beramal soleh di zaman fitnah pahalanya sangat besar. Makanya Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwasanya beramal soleh fil harj ya, di hari-hari fitnah, kal hijrati ma'i, seperti al ibadatu fil harji, kata Nabi, ibadah di musim fitnah ka hijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Ini saya ingin tegaskan di awal pengajian untuk kita tahu bahwasanya pembahasan ini pembahasan penting, karena setiap kita bisa terpapar dalam fitnah. Setiap kita bisa terpapar dalam fitnah. Baik antum para hadirin hadirat dan juga pembicara. Siapa saja bisa terpapar dengan fitnah, terutama di akhir zaman ya, syahwat maupun syubhat. Tapi fitnah secara bahasa artinya adalah membakar ya, seperti disebutkan ya, mereka orang-orang Arab mengatakan fatanna az-zahab wal fiddah 'ala an-nar, yaitu kami membakar emas dan perak di atas api. Tujuannya mereka memfitnah emas dan perak di atas api, yaitu membakar emas dan perak di atas api untuk membedakan mana emas yang baik dari emas yang buruk, mana perak yang baik, mana perak yang buruk. Demikian juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari emas dan perak tersebut dengan dibakar. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, fitnah maknanya adalah membakar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan kaum mukminat, tentang kisah Ashabul Ukhdud, maksudnya sungguhnya orang-orang, yaitu para raja dan para penguasa yang membakar orang-orang beriman, lelaki maupun mukmin, dibakar hidup-hidup. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq, maka bagi mereka azab neraka jahannam dan azab yang membakar. Di sini Allah menggunakan kata fatanu, maknanya artinya membakar. Secara bahasa fitnah itu artinya apa? Membakar. Ya. Kemudian juga kisah yang ma'ruf, ketika raja tidak suka dengan rakyatnya yang beriman, maka dia pun membakar puluhan ribu kaum mukmin kaum mukminat sambil senang-senang menyaksikan mereka terbakar. Allah mengatakan innal ladzina fatanu, sungguhnya orang-orang yang membakar hidup-hidup kaum mukmin maupun kaum mukminat. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa yaumahum 'alan nari yuftanun, hari di mana nanti orang-orang kafir 'alan nari, mereka di atas api, yuftanun, dibakar. Jadi fitnah secara bahasa artinya dibakar. Dan ini bisa dibawa kepada makna fitnah adalah ujian, karena di antara makna fitnah adalah al-ikhtibar, ujian ya, untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, alif lam mim
Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka mereka dibiarkan mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh kami telah memfitnah, yaitu menguji orang-orang sebelum mereka, dan agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Seperti tadi membakar emas dan perak agar diketahui mana emas yang baik dan mana emas yang buruk, mana perak yang baik, mana perak yang buruk. Kemudian penggunaan kata fitnah pun secara istilah berkembang, yaitu fitnah diitlakkan atau digunakan untuk sesuatu yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Itu namanya fitnah. Maka kufur disebut fitnah, maksiat disebut fitnah, penyimpangan disebut fitnah dalam syariat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal fitnatu asyaddu minal qatl." Sungguhnya fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fitnah di sini bukan nuduh ya, seperti kata orang fitnah ya. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Padahal fitnah yang dimaksud dalam Al-Quran adalah kesyirikan, kekufuran. Bahwasanya kekufuran itu lebih besar daripada sekedar pembunuhan. Dan benar, membunuh itu dosa besar. Tapi yang lebih besar daripada dosa membunuh adalah dosa kekufuran atau kesyirikan. Ini fitnah maknanya adalah kekufuran. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam waspada bahwasanya mereka bisa ditimpa dengan fitnah. Maka para ulama salaf menafsirkan fitnah disebut adalah kesyirikan atau kekufuran. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa dengan adab yang pedih gara-gara menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menafsirkan al-fitnah di sini maksudnya syirik atau kekufuran ya. Demikian juga maksiat ya disebut juga dengan fitnah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Ya, aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah apa? Wanita. Artinya wanita, dengan wanita bisa lelaki terjerumus dalam berbagai macam kerusakan, kemaksiatan dan lain-lain. Sehingga makna fitnah meluas, bukan hanya maknanya ujian, tetapi perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Perkara-perkara yang bisa mengantarkan keburukan. Ini juga pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan ka qat'il lailil muzlim." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang sangat gelap, seperti potongan malam gelap gulita yang sulit, sehingga gelap, seorang sulit untuk melihat mana yang benar mana yang salah, atau seorang masuk dalam kegelapan sehingga sulit untuk melangkah. Sebelum datang fitnah seperti ini yang seperti gelap malam, maka beramal solehlah, kata Nabi SAW. Di mana ketika fitnah tersebut datang, yumsi ar-rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Seorang lelaki di sore hari masih beriman, paginya dia kafir. Wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari masih beriman, sore hari sudah kafir ya. Kenapa? Yabi'u dinahu li'aradin minad dunya qalil. Gara-gara dia menjual agamanya untuk mendapatkan secercah dunia yang sedikit. Dunia semuanya sedikit, mau banyak tetap aja dibilang apa? Sedikit dibandingkan dengan akhirat. Betapa banyak orang sekarang jual agamanya, bisa jadi kufur, bisa jadi fasik, bisa jadi dengan gara-gara urusan dunia, urusan jabatan, urusan popularitas, urusan harta. Dunia, agama dia jual. Di agama dia, dia melakukan kemaksiatan, dia cuek, bahkan dia rela melakukan kekufuran, atau yang nyerempet kekufuran, dia rela berdusta, dia rela apapun dia lakukan demi untuk meraih secercah dunia yang apa? Sedikit. Dan itu terjadi. Bahkan benar-benar terjerumus dalam kekufuran. Orang bisa jual agamanya demi untuk mendapatkan sedikit dunia, sedikit popularitas, sedikit kesenangan, mendapatkan wanita dan berbagai macam hal yang sudah muncul di zaman sekarang ya. Oleh karena kalau kita membicara tentang fitnah, zaman kita sekarang ini semua model fitnah ada. Apa yang tidak ada? Fitnah harta banyak? Banyak. Orang mencari harta, dia haram-haram dia terjang, yang penting dapat harta. Kata dia yang halal aja susah, yang haram saja susah, apalagi yang halal. Kayak orang putus asa, kata dia yang haram saja susah, apalagi yang
halal. Maka semua yang sumber harta dia terjang, mau riba, mau bohong, mau judi, mau dusta, mau nipu, pokoknya dapat harta. Fitnah dunia. Fitnah wanita jangan tanya, ya, fitnah wanita. Masuk kemana-mana, laki terfitnah dengan wanita. Bukan cuma kepada orang awam, bahkan kepada penuntut ilmu. Bahkan sebagian dai terfitnah dengan apa? Wanita, jelas. Fitnah yang luar biasa. Rasulullah SAW ketika mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang paling berbahaya menimpa lelaki seperti fitnah wanita. Rasulullah SAW tidak main-main ketika mengucapkan demikian. Itu fitnah yang paling berbahaya ya. Ya, di zaman sekarang apalagi wanita dipublish dengan berbagai macam kecantikannya, dengan suaranya, kemolekannya, semuanya jadi bahan iklan, bahan jualan, bahan yang menarik, dipublish di mana-mana. Fitnah wanita. Belum fitnah jabatan, jangan tanya fitnah jabatan. Luar biasa, fitnahnya luar biasa. Seorang bisa menyelisihi keyakinannya demi untuk meraih apa? Jabatan. Dia bahkan korbankan hartanya begitu banyak demi untuk meraih apa? Jabatan. Apalagi musim sekarang, banyak orang yang masuk ke rumah sakit jiwa ketika kalah, beneran ini bukan main-main, ya, masuk ke rumah jiwa, ya. Sebagian dokter siap-siap untuk menuju ke sebagian caleg-caleg yang kalah karena sudah mulai gila ya, sudah mulai gila. Bayangkan keluarkan uang mungkin miliaran, mungkin hutang, ternyata kalah. Selama ini impiannya menang, ternyata apa? Kalah. Qadarullah. Takdir. Kalau imannya kuat mungkin bertanggung, enggak kuat. Tagih orang sana, tagih, stres, gila, bisa gila. Bisa gila ya. Banyak fitnah jabatan, fitnah popularitas sekarang. Jangan tanya zaman sekarang, orang ingin populer, bukan cuma orang awam. Dai-dai, ya, orang-orang penggiat dakwah juga bikin apa? Populer, bikin konten-konten yang penting bisa populer. Gimana caranya? Yang like banyak, followernya semakin banyak, popularitas yang dicari. Jadi tadinya niatnya lulus menyimpang gara-gara ingin mencari apa? Popularitas. Selalu ingin menjadi pusat perhatian. Selalu menjadi pusat perhatian supaya selalu diperhatikan. Dia gelisah kalau tidak diperhatikan oleh orang-orang. Maka semua privasinya pun dia sampaikan, kegiatannya dia lakukan. Allahul musta'an, itu sangat berbahaya bagi kelurusan hati seseorang, dan itu bukan kebiasaan para salaf dan para ulama. Oleh karena fitnah luar biasa. Fitnah luar biasa. Maka kalau kita bicara fitnah apapun ada zaman sekarang. Dan fitnah zaman sekarang tidak perlu kita jauh-jauh untuk mencarinya. Di HP kita banyak fitnah. Di HP kita fitnah. Jadi fitnah, kalau zaman dahulu orang mau terfitnah dia keluar rumah, maka dia akan terfitnah dengan pemikiran kayak ketemu orang, fitnah melihat wanita kayak atau fitnah apa. Sekarang dalam rumah sudah terfitnah. Orang main judi online harus keluar rumah, enggak usah, dalam rumah bisa main judi apa? Online. Orang melihat kemaksiatan, melihat perzinahan, enggak usah keluar rumah, dalam rumah bisa nonton apa? Perzinahan. Orang ingin populer tidak usah keluar rumah, dalam rumah dia bikin konten, dia bisa apa? Populer ya. Mengerikan ya. Maka akhirnya yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah terjadi fitnah, orang berpaling dari ibadah, sibuk ngurusin fitnah. Sibuk ngurusin apa? Fitnah. Sehingga akhirnya ibadah sedikit, salat malam ditinggalkan, baca Quran sedikit. Sibuk bicarain fitnah, sibuk bicarain ini, bicarain anu, bicarain dunia terus. Yang kalau dia mau hitung-hitung faedahnya tidak ada. Inilah di antara bahaya fitnah, memalingkan orang dari ibadah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Ibadah di zaman fitnah seperti hijrah, karena jarang orang yang beribadah di zaman fitnah. Orang tersibukkan dengan apa? Fitnah. Dengan berbagai macam model fitnah. Demikian Rasulullah SAW sudah berkata, badiru bil a'mali fitanan, segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah yang buat orang tidak bisa beramal. Bukannya tidak bisa, cuma dia berpaling dari ibadah menuju kesibukan untuk ngurusin apa? Fitnah. Ngurusin fitnah. Apalagi zaman sekarang dengan adanya medsos, maka semua model fitnah bisa tersebar. Oleh karenanya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini muqaddimah yang kita sampaikan tentang terkait dengan makna fitnah ya. Taib, kita akan sebutkan berikutnya model-model fitnah ya. Model fitnah ditinjau dari umum dan khusus terbagi menjadi dua. Ada fitnah khusus,
dan ada fitnah umum. Fitnah khusus terkait dengan pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing ya. Fitnah umum yaitu meliputi semua orang, tidak mengenal siapapun dia, tua, muda, berilmu, tidak berilmu, wanita, lelaki, tua, ya, masih kecil atau sudah dewasa, umum menimpa semua orang, namanya fitnah umum. Fitnah khusus seperti menimpa masing-masing pribadi, di antaranya seperti sabda Nabi SAW, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal amru wan nahyu. Kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fitnah seseorang fi ahlihi terkait dengan keluarganya, wa malihi terkait dengan hartanya, wa waladihi terkait dengan anaknya, wa jarihi terkait dengan tetangganya, maka fitnah tersebut bisa digugurkan kafarah dengan salat, tukaffiruha as-salatu was-saumu, salat, puasa, was-sadaqatu, sedekah, wal amru wan nahyu, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksud hadis ini? Hadis ini menjelaskan bahwasanya setiap orang bisa terkena fitnah ya gara-gara keluarganya, gara-gara istrinya. Wa malihi, gara-gara hartanya, dia bisa terfitnah. Gara-gara anaknya, wa waladihi, wa jarihi, gara-gara tetangganya. Ya, ini fitnah terkait dengan pribadi person-person orang. Bagaimana maksudnya seorang terfitnah gara-gara istrinya? Yaitu gara-gara dia terpengaruh dengan istrinya atau gara-gara ingin memenuhi keinginan istrinya, akhirnya dia bermaksiat. Contoh, istrinya boros, materialistis, pingin beli ini, pingin anu, akhirnya dia memenuhi keinginan istrinya sehingga dia akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pingin istrinya marah, dia tunduk kepada istrinya, menyenangkan istrinya saking cinta kepada istrinya. Ini contoh. Akhirnya terjerumus dalam banyak maksiat gara-gara istrinya. Contoh lagi, dia terjerumus maksiat gara-gara istrinya. Istrinya misalnya mengajari dia untuk pelit, untuk durhaka kepada orang tua, ya. Karena sebagian istri, masya Allah, ya, membantu suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahmi dengan kerabatnya, dan sebagian istri sebaliknya, mengajari suami untuk durhaka kepada orang tuanya, untuk pelit kepada orang tuanya, dan untuk memutuskan hubungan silaturahmi dengan kakak adiknya. Sebagian wanita seperti itu, ya. Sehingga menjadikan suaminya benar-benar perhitungan terhadap kerabat dan orang tuanya. Kenapa? Yang ngajarin siapa? Istrinya, ya. Dan itu terjadi, ya. Itu terjadi. Oleh karenanya sebagian orang bisa terjerumus dalam fitnah gara-gara istrinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa malihi. Demikian seorang bisa terjerumus terfitnah dalam fitnah gara-gara hartanya. Ini banyak. Gara-gara mencari harta, maka banyak dosa-dosa yang dia kerjakan. Dimulai dari melakukan syubhat-syubhat. Ini syubhat tapi dia lakukan, syubhat dia lakukan. Lama-lama terbiasa dengan syubhat, lama-lama terjerumus dalam yang haram. Kalau dikategori ini haram, semua orang juga begitu, kata dia. Semua orang juga begitu. Padahal ada celah atau alternatif untuk melakukan yang halal, tapi dia enggak mau. Dia bilang semua orang juga begitu. Dia menggampangkan keharaman yang dia lakukan, ya. Apalagi diiming-iming dengan untung yang banyak. Padahal dia lupa bahwasanya harta itu dicari dengan cara halal atau cara haram tidak merubah nominalnya. Kesimpulannya tetap sama, cuma bedanya yang haram tidak berkah, yang halal berkah. Saya pernah sampaikan tentang riwayat, meskipun riwayat ini dipermasalahkan tentang sana, tapi sekedar menggambarkan ilustrasi. Ketika salah seorang sahabat, ketika Ali bin Abi Thalib ingin masuk masjid, maka dia menitipkan pelananya kepada seseorang. Kemudian dia masuk masjid, dia keluar, ternyata pelananya hilang, dibawa kabur oleh orang tersebut. Maka Ali bin Abi Thalib menyuruh orang untuk carikan pelana baru buat tunggangannya. Akhirnya dibeli, ternyata dengan harga 2 dinar kalau tidak salah. 2 dinar harga pelana tersebut. Ketika dibawakan kepada Ali, Ali mengatakan, ini pelana saya sendiri. Akhirnya orang ini beli kepada pencuri tadi pelana dengan harga 2 dinar, ya. Ali mengatakan, aku ingin berikan dia 2 dinar. Tadi Ali sudah berniat, kalau dia keluar dia akan kasih orang ini 2 dinar sebagai sedekah karena dia telah menjaga pelananya Ali. Tapi orang ini tidak mau yang halal, dia ingin yang haram. Intinya nominalnya sama-sama 2 dinar. Sama-sama 2 dinar. Cuma dia tidak mau dengan cara yang halal, dia mau dengan cara yang haram. Ini ilustrasi menggambarkan bahwasanya harta sudah tertulis.
Kau dengan cara halal, cara haram sama saja. Seorang terkadang terpesona dengan untung yang banyak, dia terjang yang syubhat, dia terjang yang haram, nanti kesimpulan tinggal sedikit. Betapa banyak saya ketemu orang banyak, orang yang melakukan cara-cara yang haram, dia bilang, Ustaz, tidak tahu harta saya kemana. Benar ini, saya bukan main-main. Entah harta saya kemana, dulu saya uang banyak, sekarang tidak ada sisanya. Kenapa? Karena tidak berkah. Harta tersebut harta panas, membuat dia ingin melakukan maksiat, ingin dia mubadzir, ingin sombong, ingin angkuh, karena dia makan harta yang haram. Kalau dia makan harta yang panas, sehingga bawaannya ingin maksiat, bawaannya ingin berhura-hura, bawaannya ingin sombong-sombongan, bawaannya ingin pamer-pameran. Saya yang paling hebat, saya yang paling hebat. Hilang semua hartanya, tidak ada sisanya. Sisanya kadang-kadang hutang. Kenapa? Karena dia mencari harta dengan cara yang haram. Ada seorang ikhwan datang, Ustaz, saya dapat proyek, Ustaz, lewat proyek dari bupati. Masya Allah, bupatinya insya Allah soleh, Ustaz. Terus iya, cuma dia ngegolkan proyek saya, tapi dia dimasukkan saham dalam situ. Itu namanya nggak soleh. itu namanya manipulasi ya. Seakan-akan proyek pemerintah ternyata ingin dimasukkan dalam saham dalam perusahaan tersebut, sehingga nanti tender dia yang menangkan. Saya bilang jangan, Ustaz, untungnya banyak, tidak ada banyak-banyak, haram. Kalau saya bilang halal pun saya tidak dapat bagian, apalagi percuma, mending haram saja. Masya Allah, dia bilang, Ustaz, kamu cari berkah. Ya akhi, cari berkah. Sedikit tapi berkah itu lebih baik. Apa kata Nabi SAW? Idza sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Jika kedua pelaku transaksi jujur dan menjelaskan aib-aib barang dagangannya, maka akan diberkahi transaksi mereka berdua. Wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Tapi kalau keduanya menyembunyikan aib barang, berdusta, maka untungnya banyak, tapi muhiqat barakatu bai'ihima, akan dihilangkan keberkahan transaksi tersebut. Untung banyak tapi enggak berkah. Untung banyak tapi tidak berkah. Ini sebagian orang atau banyak orang terfitnah dengan harta karena ingin mencari untung yang banyak. Jangankan dalam urusan, bahkan dalam urusan haji dan umrah banyak penipu, subhanallah. Mengerikan. Jual macam-macam. Bila bintang 5 ternyata bintang 3,5. Satu kamar bertiga ternyata satu kamar ber8. Jual barang ternyata barangnya enggak ada. Ini bintang ternyata dia belum beli hotel, enggak ada yang dijual. Banyak penipuan yang ditipu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak terjadi. Mengerikan. Yang penting untung ya akhi. Ente jual jasa, kalau orang itu tidak ridha, hari kiamat repot. Ya. Sebagian ditipu, katanya tipu oleh broker tipu ya. Dia tahu sudah ketipu, maka dia tipu jamaah. Dia ingin jamaah yang menanggung semua ya, karena dia tidak mau ikut rugi ya. Dia mau jamaah yang rugi. Sehingga dia tidak siap untuk rugi. Kamu kalau ketipu jangan nipu broker ya. Jangan nipu broker ya. Seperti cerita lucu ilustrasi, ada orang jual jual mangga. Dia bilang mangga manis. Akhirnya ada manis, benar manis. Setelah dibeli ternyata asam. Pak, kamu bilang manis, sekilo ternyata asam. Iya bapak, baru sekilo, saya sebakul semua asam ini. Ya kalau kamu ketipu jangan tipu orang ya. Iya. Jadi ya Allah, ngeri. Jual visa bohong. Saya ditanya sama orang, ini visa pokoknya visa resmi. Terus sampai di Madinah visa ziarah, bohong ini. Visa ziarah dilarang untuk haji. Not permitted for haji. Tidak boleh. Kemudian dia bohong sampai sana, kata dia, ustadznya bilang hadis wala haraj. Kata Nabi lakukan tidak mengapa. Subhanallah. Sudah haram nipu berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kenyataan, saya bukan main-main. Karena saya ditanya langsung. Jadi ikhwan, jangan terpedaya dengan untung yang banyak. Perhatikan keberkahan. Karena kalau untung banyak tapi tidak berkah, suatu saat kau akan hancur. Kalau kau tidak hancur, maka uangmu itu hanya menambah siksamu pada hari kiamat kelak. Semakin tambah hisab, semakin tersiksa. Apalagi tadi uangnya bawaannya panas. Kalau sudah uang panas, bawaannya panas, mau macam-macam, mau maksiat kerjanya. Karena uang yang dipegang haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayu lahmin
nabata an suhtin fannaru aula bihi. Semua daging yang tumbuh gara-gara hasil haram, maka neraka lebih utama untuk membakarnya. Waliyadzubillah. Maka ini contoh fitnah seorang karena hartanya, ya. Maka seorang bisa terfitnah gara-gara harta. Ini pribadi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladihi, seorang juga bisa terfitnah gara-gara anaknya. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al waladu majbanatun wa mabkhalatun. Sungguhnya anak-anak itu terkadang bisa menimbulkan sikap pengecut dan juga pelit. Sebagian orang di zaman Nabi ketika atau di zaman para dahulu, sebagian orang terkadang diajak jihad, berjuang jalan Allah, dia tidak mau. Kenapa? Dia sayang sama anaknya. Nanti kalau saya tinggal anak saya, sehingga dia tidak jadi jihad. Maka kata Nabi, anak-anak terkadang bisa bikin seorang menjadi pengecut. Wa mabkhalatun, terkadang bisa bikin orang pelit. Dia mau sedekah, aduh anak saya nanti gimana, anak saya nanti gimana. Padahal sedekah aja, kecuali anaknya enggak makan. Kalau anaknya belum makan, ya anak lebih dahulu. Ini anaknya sudah makan, sudah gemuk lagi. Kemudian dia tidak mau apa? Sedekah. Ya, ente istri sudah gemuk, anak sudah gemuk, ente juga gemuk. Apalagi kenapa tidak sedekah? Kenapa tidak sedekah? Bikin anak ini kita harus depositkan untuk sampai kuliahnya. Ya, rezeki datang. Rezeki apa? Datang. Terus anak harus sampai kuliah. Saya tidak ada. Banyak orang tidak perlu begitu, anaknya bisa kuliah. Kalau kau pun mati nanti kau bersedekah, Allah akan urus anakmu. Jangan khawatir. Jangan kemudian terlalu berlebihan, saya harus safety dulu uang sampai anak untuk bangun rumah. Sampai kapan kau mau sedekah kalau begitu? Enggak bakalan sedekah. Sampai mati enggak bakalan apa? Sedekah. Lihat banyak orang bersedekah sambil jalan. Alhamdulillah anak mereka sukses, berhasil. Apa urusannya? Kadang-kadang anak-anak bikin apa? Bikin fitnah, ya. Kemudian wajarihi, terkadang seorang terfitnah dengan tetangganya. Ya, bisa jadi dia akhirnya menzalimi tetangganya, atau bisa jadi tetangganya mengajak dia kepada yang buruk-buruk, ya. Kata Nabi, ini semua bisa digugurkan dosa-dosanya dengan salat, puasa, sedekah, amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Ini contoh maksudnya fitnah yang terkait dengan secara pribadi, ya. Secara pribadi. Dan dari sini kita tahu bahwasanya fitnah itu bukan saja pada keburukan, tapi fitnah juga terkadang berupa kebaikannya. Makanya Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan sebagai fitnah. Jadi Allah menguji kita itu bukan cuma dengan keburukan, bukan cuma dengan sakit, miskin, ditindas, itu fitnah, ujian. Tapi Allah juga menguji hamba dengan kebaikan, harta, kedudukan, jabatan, ya, wanita, kebaikan-kebaikan juga fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan, ya. Dan dalam ayat yang kata Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya harta amwalukum wa auladukum, harta kalian, anak-anak kalian fitnah, ujian. Jadi kita harus sadar bahwasanya jangan kita merasa kalau lagi sakit lagi diuji oleh Allah. Enggak, bukan cuma sakit aja diuji oleh Allah. Kau lagi sehat juga ujian. Ya, banyak orang sehat tapi tidak digunakan kesehatannya untuk kebaikan, ya. Ya, kesehatannya malah buat begadang, buat inilah, jalan sana jalan sini, tidak ada manfaatnya. Waktu luang juga merupakan ujian, nikmat ujian, ya. Maka di antara ujian seperti tadi anak, ya, ujian, harta, ujian. Maka seorang jangan sampai kemudian gara-gara kebaikan-kebaikan akhirnya dia malah terjerumus dalam kemaksiatan, ya. Tapi itu fitnah terkait dengan pribadi. Yang kedua adalah fitnah amma, fitnah yang bergejolak seperti ombak yang bergejolak di lautan, yang menimpa siapa saja, ya, menerpa siapa saja, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan fitnah seperti ini. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kalian atau waspadalah kalian terhadap fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, yaitu menimpa siapa saja, semuanya kena imbasnya. Orang saleh pun kena imbasnya, ya. Dan fitnah ini mencakup di mana-mana, ya, tidak bisa terhindar. Seperti zaman sekarang, ya. Fitnah, percekcokan
dalam dunia politik, siapa yang selamat? Semua melihat, semua menyaksikan, semua mengomentari, semua ikut nimbrung, semua menganalisa. Ya, padahal enggak ada yang juga, analisnya pun tidak ada yang dengar. Semua habis waktu, habis umur. Ya, kita harus tahu tapi secukupnya. Cuma kita berlebih-lebihan semuanya. Kita semuanya berlebih-lebihan. Akhirnya fanatik sehingga musuh yang lainnya, membenci yang lainnya berlebih-lebihan. Namanya politik. Kita berlebih-lebihan, ya. Akhirnya waktu kita terbuang, maksiat terus, ikut maki-maki, aib-aib orang kita tahu, nonton pembawa berita yang terbuka auratnya dan seterusnya dan seterusnya. Quran tidak dibaca, Quran tidak dibaca. Ya. Di antara fitnah yang menimpa semuanya seperti disebut oleh Nabi SAW adalah fitnah perpecahan. Fitnah perpecahan. Dalam satu hadis, ini fitnah yang paling berbahaya, fitnah perpecahan. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Sa'altu Rabbi thalathan." Aku minta kepada Rabbku 3 perkara. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidatan. Aku berdoa kepada Allah memohon 3 perkara. Allah kabulkan 2, yang 1 tidak dikabulkan. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanati fa'ataniha. Aku minta kepada Allah agar Allah tidak membinasakan atau tidak mematikan umatku dengan musim kemarau sampai kemudian meninggal dari awal sampai akhir. Maka Allah kabulkan. Tidak akan ada orang Islam, kaum muslimin kemudian binasa semuanya gara-gara musim apa? Kemarau. Allah kabulkan. Wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharaq fa ataniha. Aku juga mohon kepada Allah agar umatku tidak binasa dengan semuanya binasa gara-gara tenggelam seperti yang dialami oleh kaum Nabi Nuh. Maka Allah kabulkan. Wa sa'altu an la yaj'ala ba'sahum bainahum. Dan aku mohon kepada Allah jangan menjadikan kaumku saling bermusuhan di antara mereka. Ini permohonan yang ketiga. Famana'aniha. Allah tidak kabulkan. Allah tidak kabulkan. Ini contoh fitnah yang luar biasa, pertikaian, permusuhan, perselisihan. Ini Rasulullah pernah minta agar umatnya tidak berselisih, namun Allah tidak kabulkan. Tentu ada hikmah di balik ini, Allah yang lebih tahu, ya. Allah yang lebih tahu, ya. Saya pernah bicara sama seorang syekh, ada sedikit perselisihan. Saya bilang, "Syekh, ini ada seorang, kita sudah berusaha, Syekh, sudah berusaha untuk ngambil hatinya, sudah ini, tapi dia tetap saja gini-gini." Kata syekh tersebut, "Ya sudah, sabar. Nabi saja minta supaya damai semua tidak dikabulkan." Itu Nabi yang berdoa, apalagi kita, ya. Artinya kalau seandainya kita sudah berusaha sebaik mungkin, selurus mungkin kita sampaikan, tetap saja ada yang menyelisihi, perselisihan, dimaki-maki, ya sabar. Memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi kita berusaha, bukan berarti kita membiarkan, kita berusaha menunjukkan semaksimal mungkin apa yang terbaik. Kita berusaha meninggalkan sebab-sebab perselisihan, ya. Dan kita berusaha tetap menjelaskan kebenaran, ya. Bukan berarti kalau kita ingin bersatu kemudian semuanya halal, yang haram-haram kita bilang halalkan supaya enggak ribut. Namanya menjelaskan kebenaran, itu pasti ada yang tidak suka, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud, setelah itu Allah berkata, "Fa idzahum fariqani yahtasimun." Tiba-tiba kemudian mereka menjadi 2 kelompok yang saling bermusuhan setelah diutus seorang nabi. Tadinya mereka bareng-bareng maksiat, bareng-bareng minum khamar, bareng-bareng berzina. Datang seorang nabi bilang ini haram, terjadi 2 kelompok. Makanya di antara tuduhan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Bahkan di Nabi disebut penyihir karena di antara fungsi sihir adalah memisahkan 2 orang saling mencintai. Benar, ketika Nabi diutus maka bertengkarlah kaum Quraisy. Ayah bertengkar dengan anaknya, seorang suami pisah dari istrinya, istrinya minta pisah dari suaminya, kakak beribut dengan adiknya gara-gara dakwah Nabi. Makanya Nabi dituduh sebagai pemutus silaturahmi. Makanya doa Abu Jahal ketika perang Badar, dia berdoa kepada Allah dengan sanad yang hasan, dia berkata, "Allahumma ayyuna aqta'lir rahim wa ja'ana bima lam na'rif ahinhul ghadat." Ya Allah, siapa di antara aku dan Muhammad yang paling memutuskan silaturahmi, binasakan dia hari ini, ya Allah. Karena dia menuduh Nabi Muhammad memutuskan apa? Silaturahmi. Allah abadikan dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "In tastaftihu faqad ja'akumul fath." Jika kalian minta keputusan, telah datang keputusan. Yang benar yang memutuskan silaturahmi adalah Abu Jahal, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya dia nurut kepada dakwah Nabi, bukan dia menentang. Jadi yang menentang itu yang memutuskan apa? Silaturahmi. Mau saya
Kita berusaha baik-baikan, berusaha selama ini masalah khilaf kita jangan perbesar. Ini masalah sudut pandang, tapi ada perkara yang memang itu haram, tidak bisa kita kotak-katik, ya tetap haram. Enggak mungkin kita demi kebaikan kita bilang halal, mustahil. Kalau syirik ya syirik, gimana? Kalau masalah khilafiyah, masalah kunut ya masing-masing lah. Ini masalah khilafiyah. Selama ini ranah khilafiyah, kita buka buku ulama masih khilafiyah. Tapi kalau syirik, masa kita bilang khilafiyah? Ada yang bilang Tuhan bersatu dengan makhluknya, ada yang bilang tidak, khilafiyah. Akhirnya semua orang membuat apa saja. Jilbab tidak wajib, khilafiyah. Ya gimana tidak? Ibadah sambil joget-joget, khilafiyah. Ini enggak ada khilafiyah, enggak boleh. Enggak boleh. Nanti semua kemaksiatan dibilang apa? Khilafiyah. Ya ada perkara khilafiyah kita berlapang dada. Ada perkara yang tidak bisa. Ini haram. Ini ijma ulama haram. Gimana saya yang bilang boleh? Yang meribut ya sudah, yang penting kita sampaikan dengan kebaikan. Maksud saya di antara fitnah yang menimpa semua orang, fitnah pertikaian, perpecahan. Maka kita hendaknya berusaha mengambil sikap yang terbaik, yaitu kita tidak memicu permusuhan, tapi kita bertahan di atas jalan yang benar yang digariskan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh ya. Taib, bagaimana yang penting bagi kita, bagaimana sikap kita menghadapi fitnah, ini yang penting bahasan kita. Intinya fitnah banyak lah, ya, apa semua fitnah. Sekarang kita lihat orang berjatuhan dalam fitnah banyak sekali. Berjatuhan dalam fitnah. Ya akhi, fitnah wanita, fitnah syahwat, fitnah dunia, fitnah popularitas, fitnah jabatan, fitnah politik. Luar biasa ya. Orang berjatuhan dalam fitnah-fitnah tersebut. Ya. Tadi ada orang yang tulus, akhirnya kerjaannya pamer, publish terus ke ibadahnya, jadi seperti orang-orang yang suka ria ya. Tadinya ada yang tulus tidak mikir dunia, akhirnya terjebak dengan dunia, banyak ya. Banyak. Ada yang bertahan, ada yang tidak bertahan. Sebagian orang misalnya bikin, contoh sederhana, bikin yayasan. Yayasan untuk, namanya yayasan untuk umat, dari umat untuk apa? Umat. Dan namanya orang bikin yayasan, aturannya ada dalam negara, yaitu orang yang bikin yayasan tidak boleh ambil keuntungan, ya enggak? Pembina enggak boleh ambil keuntungan, enggak boleh. Kalau pengurus yayasan ada gajinya khusus, tapi pembina pendiri tidak boleh ngambil keuntungan. Lama-lama yayasannya jadi yayasan pribadi. Lama-lama anak-anaknya semua yang jadi yayasan. Lama-lama jadi perusahaan pribadi. Banyak. Contoh lagi, orang buka donasi bikin pondok. Untuk umat semua, begitu saja pondok jadi milik apa? Pribadi. Diwariskan kepada keluarganya. Ya akhi, ini pondok umat. Harusnya dulu waktu kau kumpulkan uang, tulis pengumuman bikin pondok pribadi. Itu orang biar tahu, bakalan itu pondok jadi milikmu. Kira-kira ada yang sumbang tidak? Tidak ada. Ada orang kenapa sumbang? Karena dia ingin wakaf. Ya enggak? Wakaf itu kan untuk umat, bukan untuk mbahmu. Buat anak-anakmu, enggak. Fitnah. Tadinya tulus, kita tahu dia tulus. Tapi karena kebutuhan, istrinya ngomong, anaknya ngomong, lihat kebutuhan banyak, mulai bergeser hati. Dan itu sangat mungkin. Itu sangat mungkin. Maka saya nasihat kepada orang-orang yang bikin yayasan, ketika hati masih bersih, bikin aturan supaya tidak ada celah untuk jadi milik apa? Pribadi. Mumpung hati masih bersih ini. Ketika yayasan mulai ada keuntungan, mulai melanggar, pembina pun berusaha ngambil duit. Bikin sekolah misalnya untuk umat, tetapi laundrynya bapak saya yang punya. Ya, itu kan namanya buat pribadi kan? Ya enggak? Enggak boleh. Kalau kau memang urus yayasan dengan profesional, ya cari tender laundry misalnya. Jangan laundry sama saya. Laundry bapak saya, terus catering istri saya. Ini namanya pondok saya, tapi uang umat. Ya gimana? Kamu kira enggak dihisap hari kiamat. Mengerikan. Dengan fitnah luar biasa kalau kita membicara. Orang-orang yang tadinya kita anggap kuat berguguran. Dan kita sangat mungkin juga untuk berguguran di situ. Maka bagaimana mauqif ahli sunnah agar bisa selamat dari fitnah-fitnah yang menerpa setiap saat ya. Selama kita pegang HP maka kita bawa segudang fitnah di tangan kita. Tinggal kita ngeklik atau tidak. Baik. Di antara yang diajarkan oleh syariat agar kita bisa selamat dari fitnah-fitnah ya. Sebelum kita jatuh kemudian sulit untuk keluar ya.
Yang pertama adalah berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah kepada Al-Qur'an, tali Allah, yaitu Al-Qur'an dan penjelasnya itu Al-Sunnah. Wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berselisih, terpecah belah, ya. Jadi antara sebab agar kita bersatu padu ketika kita kembalikan diri kita kepada agama Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini akan menyelamatkan kita dari fitnah. Karena seorang ketika melakukan sesuatu dia ada timbangannya. Sesuai Al-Quran tidak, sesuai Sunnah atau tidak, maka dia akan selamat. Selama sesuai Al-Quran Sunnah dia jalankan, kalau melanggar dia tinggalkan. Mudah, tidak sesuai saya tinggalkan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in tasamtum bihi kitab Allah." Sungguh aku telah tinggalkan kepada kalian, kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dalam hadis yang lain, "Inni qad taraktum fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka kalau ingin selamat dari fitnah, kata para ulama, belajar Al-Qur'an, belajar Sunnah, belajar tafsir, baca Al-Qur'an. Gimana mau selamat dari fitnah tidak pernah baca Al-Qur'an? Bagaimana mau selamat dari fitnah tidak pernah belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak punya barometer untuk mengenal mana yang benar, mana yang salah. Kita saja punya barometer, ya. Kemudian dihadapkan dengan fitnah tetap kita terjang, apalagi kita enggak punya barometer, enggak punya timbangan. Makanya sering orang bertanya, "Ustaz, apa cara mudah agar kita istiqomah, terselamatkan dari fitnah?" Di antara cara mudah adalah melazimi majelis ilmu. Udah antum punya kegiatan tiap pekan ngaji apa terserah, mau ngaji adab, mau ngaji sirah, mau ngaji kitab tauhid, mau ngaji fikih, yang penting ngaji. Berkah. Orang mengaji sampai puluhan tahun, sampai umur 70, umur 80 ngaji, insyaallah dia istiqomah. Tapi kalau dia mulai lepas dari pengajian, tidak ada hawa menuntut ilmu, itu mudah tergelincir, mudah terjatuh, mudah terjebak pada komunitas yang lain. Maka selama seorang berusaha berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah, caranya dengan belajar, maka insyaallah dia akan selamat dari fitnah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka bagi dia kehidupan yang menyesakkan, kehidupan yang sempit. Ibnu Taimiyah berkata, "Fa'ala kulli mu'min an la yatakallama fi syai'in min ad-din illa taba'an lima ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam." Maka wajib bagi seorang mukmin untuk tidak berbicara tentang perkara apapun terkait agama kecuali mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yataqaddam baina yadayhi, jangan dia mendahului Allah dan Rasulnya. Lihat dulu. Bal yanzur ma qala, lihat dulu apa yang diucapkan oleh Nabi, bagaimana fikih Islami tentang masalah ini. Jangan langsung komentar, jangan langsung berbicara, jangan langsung berbuat, cek dulu agar kita selamat dari fitnah. Fayakunu qawluhu tab'an liqaulihi, sehingga perkataan dia mengikuti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amaluhu tab'an li amrihi, dan amal dia sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hakadza kana sahabatu wa man salaka sabilahum, demikianlah jalannya para sahabat dan orang yang mengikuti para sahabat. Minat tabi'in lahum bi ihsan wa aimatil muslimin, yaitu para tabi'in dan para imam, mereka selalu menjadikan perkataan Nabi sebagai imam mereka ikuti. Falihadza lam yakun ahadun minhum yu'aridun nususa bimaqulihi, karenanya tidak seorang pun dari sahabat maupun para tabi'in maupun para imam-imam yang diakui mengkritiki hadis Nabi dengan akalnya, enggak ada ceritanya. Enggak ada. Wala yu'assisu dinan ghaira ma ja'a bir Rasul, dan tidak pernah buat suatu ajaran baru yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya demikian, ya. Maka seorang berusaha belajar sehingga ketika bertindak ini sesuai dengan sunnah tidak, ada dalilnya tidak, ya. Kalau tidak tinggalkan, mau selamat tinggalkan. Ya. Kalau kita menerjang melakukan tanpa kita timbang Al-Qur'an dan Sunnah, kita akan terjerumus dengan fitnah. Kemudian di antara mauqif ahli sunnah yang paling penting adalah
menjauh dari sumber fitnah, menjauh dari sumber fitnah. Ini yang paling sulit sekarang. Kenapa? Karena orang justru kepo, pingin tahu apa? Fitnah. Ada dengar artis ini menceraikan istrinya, bukannya tidak dengar, malah apa? Pingin dengar, malah ngeklik, malah browsing di Google. Tidak cukup satu sumber berita, 5 sumber berita dia baca, isinya sama semua. Ini sumber fitnah, dia malah kepo. Ini yang repot ini sekarang, karena kita ini orangnya kepo ya. Orangnya apa? Kepo. Pingin tahu ya. Ada apa sedikit nengok, apa sih nengok? Coba antum kalau ke sederhana, antum ke misalnya ke Arab Saudi, lagi di Masjid Nabawi. Ada orang teriak-teriak, orang lihat orang Arab Saudi, dia tetap baca Quran. Dia tidak benar. Kalau sudah parah baru dia lihat. Kalau cuma wow dia cuek aja, dia tidak terlalu kepo. Tidak ada orang Saudi antum buka HP dia lihat, itu enggak ada. Kita pegang Saudi dia yang lihat, enggak ada. Kalau kita kepo. Sibuk masing-masing. Kepo ini bikin masalah. Buat kita banyak terjerumus dalam fitnah, pengin tahu urusan orang. Sudah tahu urusan orang, bukannya nolong malah mencela. Oleh karenanya ini yang paling berbahaya. Maka dalam hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im." Yang duduk pada zaman fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri untuk nengok. Duduk aja, cuek, lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha, yang berdiri di masa fitnah tersebut, pada fitnah tersebut masih lebih baik, khairun minal masyi, daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Wal masyi fiha khairun minas sa'i, yang berjalan menuju fitnah masih lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Kemudian kata Nabi, "Man tasyarrafa laha tastashrifhu." Siapa yang coba-coba melihat fitnah tersebut akan mengambilnya. Dia tidak sengaja pingin tahu, ngeklik 1 jam dia nonton. Itu dia. Duduk, coba dia baca Quran, tinggal urusan cuma klik pertama atau enggak. Kalau dia enggak klik dia baca Quran, tapi dia ngeklik berjalan setengah jam lewat. Sudah berbaca macam hisab yang dia lihat. Iya atau tidak? Oleh karenanya ini masalah kita itu kepo. Kata Rasulullah SAW, "Faman wajada minha malja'an aw ma'adhan falya'udh biha." Siapa yang mendapati tempat perlindungan dari fitnah, maka berlindunglah kepada tempat tersebut. Kata Ibnu Hajar, perkataan yang indah. Fi hadzal hadits tahdhiru minal fitnah. Pada hadis ini peringatan dari fitnah. Wal hathu ala ijtinabi ad-dukhuli fiha. Dan motivasi dari Nabi agar menjauhi dari fitnah. Jangan saya masuk dalam fitnah. Kemudian kata beliau, wa anna syarraha. Perhatikan perkataan yang indah yang hendaknya ditulis dengan tinta emas. Wa anna syarraha yakunu bihasabi ta'alluqi biha. Sungguhnya keburukan fitnah itu kadarnya sesuai dengan kadar keterkaitan kita dengan fitnah tersebut. Semakin dalam keterkaitan kita, kadar keburukannya semakin apa? Besar. Semakin jauh, semakin kurang. Kata Nabi SAW, "As-sa'idu laman junnibal fitan." Orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari apa? Fitnah. Ya akhi, orang sedang sibuk fitnah, sedang bicara, sedang ribut, sedang berkelahi, ente baca Quran, ente yang berbahagia. Orang lagi sibuk ngurusin istri orang, ente yang ngurus istri sendiri. Ini dicerai sama suaminya, ini suaminya bahlul, ini istri cantik sekali. Wow, goblok, ngomong ceramah. Istri sendiri tidak diurusin. Ini aduh, artis ini salah, ini cantik kayak gini dicerai. Kenapa bodoh? Komentar. Yang minta kamu berkomentar siapa? Istri sendiri tidak diurusin. Orang sedang sibuk berkomentar, disuruh istri. Ngurus istri. Kayak pernah kasus terjadi, ada seorang entah berapa tahun yang silam, ramai gitu. Ada seorang artis atau bukan artis, suaminya meninggal. Heboh. Ibu-ibu pada nangis tahu suami orang itu apa? Meninggal. Ngurusin suami orang meninggal nangis, suami sendiri tidak diurusin. Ya Allah. Suami yang masih ada diomelin, suami orang meninggal dia ikut apa? Nangis. Gimana? Terjauh. Jadi orang kalau sudah kepo dengan fitnah, repot. Maka saya bilang tidak ada yang bisa buat kita bahagia kecuali menjauh dari medsos. Sebisa mungkin kita tidak buka medsos kecuali seperlunya. Semakin kita tenggelam dalam medsos, semakin banyak waktu kita terbuang, umur kita terbuang sia-sia, semakin banyak hisab kita pada hari kiamat kelak yang belum tentu kita bisa jawab, semakin banyak maksiat yang kita pandang, semakin banyak komentar yang jelek yang kita baca. Maka itulah berbahayanya. Apa kata Ibnu Hajar? Wal muradu bil fitnah.
Yang dimaksud dengan fitnah tadi yang Rasulullah larang, yang kata Rasulullah duduk lebih baik daripada berdiri. Duduk melihat fitnah susah karena dia lagi duduk. Tapi kalau dia berdiri mudah melihat. Tapi berdiri mesti melihat fitnah masih lebih daripada yang berjalan menuju fitnah. Yang berjalan masih lebih daripada yang berlari menuju fitnah. Kata Nabi, man tasyarrafa laha, siapa yang berusaha ingin tahu, tastashrifu, maka akan ditarik oleh fitnah tersebut. Apa yang fitnah dimaksud kata Ibnu Hajar rahimahullah? Ma yansha'u anil ikhtilaf fi talabil mulki haitsu la yu'lamul muhiqqu minal mubtil. Di antaranya seperti perselisihan tentang urusan kekuasaan ya, yang tidak diketahui mana yang benar dan mana yang salah di antaranya. Apalagi fitnah tersebut sampai bisa memacu atau memicu pertumpahan darah, hati-hati. Hati-hati, jauhi. Kalau setiap perkataan kita bisa memicu pertumpahan darah, jangan, karena kalau apapun kita punya sumbangsi bisa menimbulkan keributan di antara kaum muslimin, pertumpahan darah, maka kita akan diminta hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sudah mulai jadi keributan, tutup mulut. Kalau bisa kunci pintu, tidak usah berbicara sedikit tentang masalah itu. Tidak usah sok-sok berkomentar, tidak usah salah ngomong. Ya. Akhirnya bisa orang tertarik dan akhirnya maju dan akhirnya bisa ada yang meninggal. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada yang menyuarakan, ayo jihad, jihad, jihad. Turun ke jalan, akhirnya ada yang meninggal, kasihan. Ada yang meninggal. Atau kemudian bakar sana, bakar sini. Akhirnya ketika terjadi sikap keras, misalnya penguasa keras, ini siapa yang keras? Yang bilang jihad, 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 nggak turun ke jalan. Yang masyarakat bodoh-bodoh sudah terlanjur terprovokasi, akhirnya meninggal. Kenapa yang berteriak jihad tidak mau turun jalan? Karena dia tidak mau mati, paham? Dan ini terjadi, saya bukan cerita ngomong kosong. Dia ngomong pertama, ayo jihad, jihad, ya, ini masih awal, masih selamat. Begitu parah, dia nggak mau turun. Yang turun, hilang semua yang tukang teriak jihad semua, hilang dari medan. Yang turun orang-orang masyarakat yang semangat, yang kasihan. Akhirnya meninggal berapa? Meninggal berapa? Jangan memprovokasi apapun yang bisa menumpahkan darah antara kaum muslimin. Hati-hati. Fitnah. Makanya dalam hadis, ya, saya ingin lafalnya saya sampaikan, ya. Tentang terjadi fitnah misalnya, Rasulullah berkata, "Wadribu suyufakum bil hijarah." Kalau sudah timbul fitnah, ada perang perkelahian, pukul pedang kalian, tumpulkan dengan batu, tumpulkan. Tidak, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kalau kau punya pedang, kau akan semangat untuk membunuh. Sudah fitnah, kita enggak tahu, ribut, orang tidak tahu. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang tidak tahu kenapa dia membunuh dan seorang tidak tahu kenapa dia dibunuh. Saya pernah ngomong sama teman saya, tinggal suatu negara Islam, orang Arab. Kok tidak pulang? Saya bilang, kok tidak pulang? Ada susah. Kata dia, Firanda, saya pulang susah. Kejadian sana repot. Seorang tidak tahu kenapa dia membunuh, kenapa dia dibunuh. Tahu-tahu dia dibunuh. Saking fitnah yang luar biasa, perang saudara di antara mereka. Maka kalau sudah jadi fitnah yang luar biasa, pedangmu tumpulkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis kata Rasulullah, "Falyakun ka khair bani Adam." Jadilah engkau yang terbaik di antara dua anak Adam. Yang Allah abadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah, ya. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar qala aqtulannak. Ketika dua anak Adam memberikan kurban atau sembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu diterima, satu tidak. Akhirnya yang tidak diterima hasad, maka dia bilang, saya akan bunuh kamu. Ini dia bunuh. Kata Nabi, jadilah kau yang terbaik di antara dua anak Adam itu yang terbunuh. Kun ibna Adam al-maqtul wala takun ibna Adam al-qatil. Jadilah engkau anak Adam yang terbunuh, jangan sampai kau menjadi anak Adam yang membunuh. Kalau memang benar fitnah luar biasa. Maka seorang berusaha menjauh dari fitnah, jangan ikut menyulutkan api fitnah dengan komentarnya, jangan. Kalau fitnah sudah menjauh. Ya, tidak semua harus kita komentari. Ingin selamat kita ingin selamat tidak dihisab, jangan komentar. Kalau kita memang layak berhak, silakan. Kalau enggak usah. Enggak usah. Maka di antara cara terbaik mauqif ahli sunnah ketika terjadi banyak fitnah, maka menghindar dari fitnah tersebut.
Kemudian tentunya di antara cara terhindar dari fitnah adalah sibuk dengan urusan pribadi, privasi. Ya, wada angka amrul ammah, kata Nabi, tinggalkanlah engkau dari urusan banyak orang. Mulailah sibuk dengan urusan apa? Pribadi, ya. Rasulullah SAW sebutkan kalau ada fitnah, Rasulullah ditanya, ya, kata Rasulullah SAW, alaika bi khassati amrik, hendaknya kau sibuk dengan urusan privasimu, perbaiki urusan kita, urusan kerjaan kita, anak istri. Kalau fitnah sudah bergejolak, sudah kita jangan ikut-ikutan, sudah ngurus anak, ngurus istri, ngurus diri, ngurus pekerjaan, ngurus orang tua, ngurus kakak adik, banyak mau diurusin. Jangan sibuk itu gimana, ini gimana, itu gimana, ini gimana, jangan. Itu lebih bermanfaat. Sekarang ini banyak orang terlalu sibuk ngurusin orang lain, privasinya tidak dia perhatikan. Itu benar. Dia sibuk ngurus ini berjam-jam ngurusin anaknya tidak pernah dia teleponin, tidak pernah ajak ngobrol, istrinya tidak pernah dia sempat untuk bermesra dengan istrinya. Sibuk dengan yang lain. Sibuk dengan yang lain, sehingga privasinya terbengkalai. Orang mungkin sudah terjebak dengan fitnah tanpa dia sadari. Ya, saya sering sampaikan, kalau antum semakin jauh dari medsos, antum semakin bahagia. Benar, semakin bahagia. Hati antum lebih, dan ini logis. Maksudnya kenapa lebih baik? Karena antum punya waktu untuk anak istri. Itulah kebahagiaan. Kebahagiaan bukan ngurus istri orang. Kebahagiaan ngurus istri sendiri, lebih bahagia. Kemudian apa? Hati antum tidak terlalu banyak berita yang bikin antum pusing, sehingga antum lebih apa? Bahagia. Sebab kedua. Sebab ketiga, antum punya waktu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ilmu, baca Al-Qur'an, ikut pengajian, ini membuat kita bahagia. Buat kita bahagia. Coba aja. Coba. Semakin antum jauh dari medsos, semakin bahagia. Semakin dekat dengan medsos, medsos bukannya tidak ada manfaatnya, ada, tapi keburukannya lebih banyak. Dan kita sulit untuk memfilter. Kenapa? Karena kita kepo, itu masalahnya. Karena kita ingin tahu semuanya, diklik, akhirnya sengsaralah hati kita. Salat susah khusyuk. Anak tidak diperhatikan, enggak ada waktu bertanya orang, sibuk. Sibuk apa? Sibuk bermedsos. Sibuk bermedsos. Ini selamat dari fitnah, atur keselamatan antum untuk akhirat. Cari, hargai umur antum. Ya, hargai waktu antum supaya tidak dibuang sembarangan. Tapi ini mungkin saja yang saya sampaikan. Ya, sebenarnya sederhana. Bagaimana mauqif kita dari fitnah? Yang penting berusaha menjauh. Ya, jangan kepo, jangan pernah ikut-ikutan. Sibuk dengan yang bermanfaat. Sibukkan diri yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari fitnah-fitnah yang nampak merupakan tersembunyi. Rasulullah SAW pernah bersabda, ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa batan. Hendaknya berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah ma dhahara minha wa batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Demikian, Allah taala alam bisawab.